Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Pujian dan Penyembahan yang didengar Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah hal yang lazim dilakukan dalam beribadah. Akan tetapi saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan saat menaikkan pujian dan penyembahan tersebut? Ada sebuah kesaksian dari kisah nyata seorang wanita dari Amerika yang merupakan pelayan sebagai pemimpin puji-pujian di gereja. Pada suatu waktu Tuhan izinkan wanita ini meninggal dunia. Dan pada saat ia meninggal, rohnya dibawa ke surga. Dan dibawa ke surga, di sana ia berdiri menghampiri tahta Bapa. Dari surga, Tuhan mengizinkan wanita ini memandang ke bumi. Dan ia melihat banyak sekali gereja di bumi sedang melakukan ibadah. Dan banyak sekali gereja sedang melakukan puji-pujian dan penyembahan di dalam ibadah, KKR, dan lain sebagainya. Gereja di bumi ini sangat sibuk dengan berbagai acara puji-pujian, dengan diiringi para pemain musik, para penari, dan juga para penyanyi yang sedang mengangkat pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan semuanya berlangsung dengan sangat meriah. Akan tetapi wanita ini melihat ada satu hal yang sangat aneh. Dari sekian banyaknya gereja-gereja di bumi yang sedang menaikkan puji-pujian di dalam ibadah dan acara KKR, tapi wanita ini sama sekali tidak mendengar ada suara pujian-pujian itu sampai ke tahta Bapa di surga. Wanita ini mengatakan pada saat ia bersaksi bahwa ia melihat itu seolah-olah seperti sedang menonton televisi, melihat para pemusik, penyanyi, worship leader, dan penari sedang menyanyi dengan dihiasi dengan lampu-lampu yang kelap-kelip, tapi dengan volume suara TV yang dimatikan sama sekali. Jadi tidak ada suara sama sekali. Jadi itu hampir semua puji-pujian yang dinyanyikan di bumi, tidak ada suara sama sekali sampai di tahta Bapa di surga. Kemudian Tuhan menunjuk beberapa buah gedung gereja yang kecil, yang sederhana, dan sangat sedikit jumlah jemaatnya seperti gereja-gereja di daerah terpencil. Dan di dalam beribadah pun, mereka hanya menggunakan gitar murah, tetapi seluruh jemaat dan hamba Tuhannya, worship leadernya menyanyi puji-pujian. Tapi bedanya, suara puji-pujian mereka sampai ke tahta Bapa di surga, dan bisa didengar dengan sangat jelas sekali di tahta Bapa. Dan seluruh kerajaan surga pun bisa mendengarkan puji-pujian yang sedang mereka naikkan dan menyatu dengan alunan puji-pujian yang ada di surga itu sendiri. Dan itu kedengarannya sangat indah sekali. Kemudian wanita ini juga melihat ada seorang yang sedang duduk sendirian di kamar dan berdoa, yang ada di taman, mungkin ada di gunung, di pantai, dan lain sebagainya. Dan masing-masing orang itu menyanyi, memuji. Dan suara mereka sangat terdengar sampai ke tahta Bapa di sorga. Dan itu wanita itu begitu terpesona akan itu semua. Lalu dia juga melihat ada acara ibadah. Ada banyak paduan suara yang sedang menyanyi di dalam gereja. Kira-kira ada 20 orang sedang bernyanyi. Tapi anehnya, dari 20 orang yang sedang bernyanyi tersebut, hanya 2 orang saja yang bisa kedengaran suaranya sampai ke tahta Bapa. Sementara suara 18 orang lainnya itu tidak terdengar sama sekali. Padahal mereka bersama-sama sedang bernyanyi di dalam gereja sewaktu ibadah. Kemudian Tuhan juga memperlihatkan kepada wanita ini semua kisah hidupnya selama ia memimpin puji-pujian penyembahan di bumi. Dan perempuan ini sangat kaget. Karena ternyata hampir semua puji-pujian yang pernah ia nyanyikan di gereja itu tidak pernah kedengaran sama sekali di surga dan tidak pernah sampai ke tahta Bapa. Kemudian Tuhan dari tahtanya berkata, sebagian besar puji-pujian dan penyembahan dinyanyikan di bumi dinyanyikan oleh orang-orang munafik. Pemimpin pujian yang merasa hebat dan bangga karena dirinya dikagumi oleh manusia. Tapi suara pujian dan penyembahan mereka tidak pernah sampai ke tempat ini. Karena berbungkuskan kemunafikan, kenajisan, dan dosa. Karena tempat ini adalah kudus.
Akhirnya wanita ini diberi kesempatan hidup kembali oleh Tuhan. Dan semenjak saat itu ia bersaksi untuk memperingatkan gereja agar memuji dan menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketulusan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara semua, bukan karena banyaknya orang, bukan karena mewah dan lengkapnya alat musik pada saat kita memuji Tuhan, yang membuat suara kita terdengar di tahta Allah. Tetapi yang terpenting adalah, yang pertama, tujuan dari pujian dan penyembahan, serta kesungguhan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan berserah penuh padanya. Dan yang harus perlu diingat adalah yang kedua, jangan ada motivasi ingin tampil yang pada akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Pada Mazmur 22 ayat 3, firman Tuhan berkata bahwa, "Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Jadi apabila pujian penyembahan yang dibangun sudah tidak lagi berfokus pada Tuhan, maka jangan harap Tuhan akan bersemayam di atasnya. Karena itu, di dalam setiap kita menaikkan pujian dan penyembahan, pastikan Tuhanlah yang menjadi fokusnya, karena Dia layak untuk terima itu semua. Amin.